Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan hidup kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kitab Wahyu 14 ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan, ini teologi tentang kematian atau tentang kehidupan? Karena teks ini sering dikutip dan ditulis di liturgi ketika ada penghiburan orang yang dipanggil Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, ini teologi tentang kehidupan atau tentang kematian? Kalau kita melihat dari sisi konteks pada waktu kitab Wahyu ini, kita akan menemukan hal yang menolong kita mengerti. Situasi pada waktu itu adalah jemaat-jemaat di Asia Kecil itu mengalami penganiayaan yang sangat-sangat berat karena iman mereka. Dan tantangannya adalah nyawa mereka. Dan orang bisa saja menjadi hilang keberanian mereka untuk tetap beriman kepada Kristus. Atau mereka memilih tetap hidup dan meninggalkan iman kepada Kristus. Dan kalau mereka memilih tetap setia, mereka tetap bertekun kepada Kristus, mereka akan tetap mengalami hal-hal yang tidak mudah, persekusi, kemudian ancaman-ancaman yang mereka terima dari berbagai pihak. Jadi ketika dituliskan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sungguh supaya mereka beroleh istirahat dari apa? Dari berbagai tekanan-tekanan penderitaan yang disebabkan iman mereka. Ini sangat berbeda dengan penderitaan yang disebabkan karena kelakuan sendiri. Penderitaan yang disebabkan karena dosa dan kesalahan sama sekali berbeda. Jadi ketika dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, dikatakan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kata perbuatan ini dihubungkan atau dalam bahasa aslinya dihubungkan dengan orang-orang yang tetap setia beriman kepada Kristus walaupun dunia waktu itu tidak membuat mereka aman di dalam menjadi murid Kristus. Maka iman itu yang menyertai mereka. Bukan perbuatan dalam pengertian kebaikan-kebaikan manusiawi, sama sekali tidak dihubungkan dengan itu. Sehingga sebenarnya teks ini kalimat-kalimatnya bicara soal kematian. Tetapi sesungguhnya dia berbicara tentang keberanian untuk tetap hidup, menjalankan setiap panggilan, dan setia kepada Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap setia kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang terus menopang dan menolong setiap sahabat, memberkati setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.